Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dede? Alhamdulillah saya sehat Bu. Bu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat juga sih Bu. Gini Bu, sebelum melakukan coaching ya Bu Dede, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait coaching yang akan dilakukan Bu Dede ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya, rubrik penilaian coaching hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Dede memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Bu Dede, disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Dede, pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu Dede kembangkan pada coaching kali ini? Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah presensi ya Bu, tentang kehadiran penuh Ya. gitu, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi ya yang ingin dikembangkan ya Bu. Betul. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan dikembangkan lebih spesifik lagi Bu? Ya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan bobot itu. Baik. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Ibu? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya gitu Bu, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah. Oke, baiklah Bu Dede. Mungkin demikian dulu ya Ibu ya. Pra observasi kali ini, silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee ya. Terima kasih atas kesempatannya. Silahkan melakukan coaching ya Ibu ya. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Dede. Bagaimana kabarnya nih Bu Titi? Alhamdulillah baik. Gimana nih tahun ajaran baru dimulai nih? Alhamdulillah awal tahun itu berasa serba baru ya Bu ya. Serba murid baru, jadwal baru. Biasanya kalau di sekolah saya itu saya kan ngajar akuntansi. Itu biasanya kita juga pelajaran baru karena kita itu di sekolah kalau akuntansi itu ada bertujuh kita ngajarnya. Bertujuh akuntansi itu, jadi kalau tahun ajaran baru itu kita rolling pelajaran. Misalkan sudah 2 tahun saya ngajar spreadsheet misalkan, jadi tahun ketiga atau keempat itu kita rolling ganti ngajar pajak misalkan. Jadi awal tahun seperti itu. Semoga menjadi awal yang baik ya buat Bu Titi. Amin. Di pertemuan kali ini itu dalam rangka coaching ya Bu ya. Tujuan coaching kali ini apa ya Bu ya? Ini Bu, terlepas dari situasi di sekolah ya, untuk awal tahun ajaran baru, coaching kali ini tuh saya pengen apa ya Bu, menemukan solusi lah Bu untuk masalah saya, masalah pribadi sih Bu, bukan Ya, untuk boleh di sekolah. Untuk pribadi tentang anak saya Bu. Boleh. Anak saya itu cowok, Ya. SMP, tingkat SMP kelas 2. Aktif anak saya tuh Bu. Tapi yang sekarang rada saya pusing rasakan itu anak saya hobi motor Bu. Wah. Motor itu apa ya? Anak saya itu suka sekali modifikasi motor. Keren sih Bu, sebetulnya keren. Iya. Bu, anak SMP udah ada minat
gitu, minat seperti itu. Betul, luar biasa. Dan yang luar biasa itu Bu yang yang bikin saya pusing Bu sebenarnya. Orang Iya. tuanya pusing luar biasa Iya. gitu Bu. Orang tuanya pusing. Jadi apa ya Bu, sebenarnya modifikasi motor memang baik ya, saya juga sampaikan baik, punya hobi gitu, punya hobi. Terus apa namanya, motornya tuh yang buat pusing tuh karena knalpotnya ganti-ganti Bu, dan knalpotnya itu mengganggu Bu. Jangankan saya, pasti dia orang lain, tetangga saya, orang lewat yang dilewatin anak saya dengan motor itu pasti terganggu. Kadang tuh pernah Bu, pagi-pagi saya udah keluar, setiap pagi tuh kan saya ke depan ya Bu, ada yang dibeli mau masak atau apa, keluar saya naik motor, pas pulang, pas deket rumah udah lah 300 meter lah deket rumah, ada motor berisik nih dari belakang. Saya biasanya ngomel Bu, aduh motornya berisik banget, mengganggu kata saya. Siapa sih sepagi ini gitu, jam 6 kurang Bu, jam 6 kurang sudah berisik gitu, motor siapa gitu. Pas Bu lewat, karena ngelewatin saya, kita mau belok, dia ternyata juga belok. Nah sebelum belok kan jadi kelihatan Bu kalau dari samping. Dia nengok, saya juga nengok, anak saya Bu. Anak saya itu knalpotnya sebising itu, saya jadi ibunya ngomel di jalan, apalagi ibu-ibu yang lain Bu. Saya tuh sampai nggak enak sama tetangga. Orang mah paling mikir, ya Allah ini anaknya motornya seperti ini, apa nggak ditegur gitu. Iya kan pasti ya sudah saya tegur gitu Bu. Jadi aduh saya harus gimana gitu Bu. Oke, jadi Bu Titik ini merasa pusing ya Bu, karena anak Ibu itu hobi memodif sepeda motor gitu. Iya betul. Nah, harapan Ibu seperti apa untuk hobi anak Ibu itu sih, seperti itu harusnya gitu, yang diinginkan. Yang saya inginkan tuh Bu, kalau anak saya hobi modif motor, saya memperbolehkan, tidak melarang sebenarnya. Hanya saja saya tuh ingin anak saya tuh tahu gitu, mana yang bisa dimodif. Modif itu kan untuk keindahan, untuk keperluan yang tentang motor gitu ya. Anak saya tuh suka, jadi dimodif itu tujuannya biar buat video tuh yang anak-anak sekarang lah Bu, Ngeplog bisa, lah iya, gitu. ngeplog, Ya. terus bisa jedak-jeduk gitu Bu, udah keren, terus diintilin anak-anak kecil gitu kan karena seneng sama motornya. Saya tuh pengennya anak saya kalau modif motor itu oke lah, tapi yang tidak mengganggu orang lain, yang mengganggu saya sendiri, mengganggu kuping-kuping orang banyak gitu. Terus itu yang pertama, tidak mengganggu orang. Terus yang keduanya, modif boleh, tapi fungsi utama motor itu jangan dikurangin gitu Bu. Modif itu kan misalkan spion yang awalnya bentuknya agak oval gitu, modif jadi bulat, itu kan tetap ada spion gitu. Ada, jangan dihilangkan. Ya jangan dihilangkan. Terus apa namanya, fungsi motor tetap berjalan seperti fungsi motor Bu. Jadi kalau anak saya kan modif udah satu, knalpot berisik. Terus yang kedua, kadang-kadang spion dilepas gitu. Kadang masih saya tegur, udah dibalikin lagi dari spion. Malah jadi yang nggak seharusnya gitu Bu. Ya, iya. Tetap oke, dibalikin lagi spion. Terus bentuk motor itu Bu diceper Bu, diceper. Ya kan motor mah kan harusnya kalau bisa digunakan dengan standar lah ya. Ini mah sampai itu kan kita jadi repot kalau ketemu polisi tidur atau jalan yang kurang bagus, itu kan malah kita repot gitu. Jadi saya sih pengennya itu tadi Bu, satu tidak mengganggu orang, dua fungsi utamanya tidak berkurang, dan yang ketiga ya dia akan tetap berfungsi normal gitu Bu, kayak motor yang pada umumnya lah gitu. Oke, baik Ibu. Jadi menurut Bu Titik ya, hal baik apa yang terlihat dari permasalahan Ibu gitu, hal baik dan adakah ada hal yang kurang baik? Iya. Menurut saya sih Bu ya, kalau hobi anak saya itu baik ya. Anak punya hobi, punya, kata saya mah keterampilan gitu, karena nggak Ya, setiap betul. nggak setiap anak tuh Mampu. mau gitu ya, Mau, mampu iya. mau ngoprek
motor sampai yang diganti-ganti apanya gitu, kecuali dia udah mentok nggak bisa baru ke bengkel. Tapi sebelum itu pasti dia akan nyoba kayak buka knalpot, itu bikin ceper apa Anak itu. SMP kan padahal belum ada ilmu juga Iya kan Bu, ya? betul. Jadi dia belajar terus kayak lampu-lampu diganti, yang sen yang biasanya begitu diganti jadi model apa kayak gitu. Bagus menurut saya, memang anak saya kreatif gitu. Yang dari situ, yang baiknya ya Bu ya. Iya. Kalau yang kurang baik itu seperti, atau mungkin karena beda pendapat sama saya ya, mungkin menurut dia itu bukannya kekurangan gitu. Kalau kata saya mah kekurangan, karena kurang memperhatikan kenyamanan orang lain, kurang memperhatikan fungsi utama gitu. Kadang-kadang masih teledor, ini kan motor gitu, bukan listrik di rumah, motor dia ganti-ganti. Pernah Bu ganti, mau dipasangin alat apa yang saya nggak ngerti gitu. Jadi alat itu bunyi, kalau dinyalain bunyi cetak, Dia beli cetak, sendiri cetak. gitu Ya Bu? beli sendiri, cetak-cetak gitu. Nah dipasang sama dia tuh di motor itu, dipasang terus mati Bu motornya. Jadi mungkin karena aliran arusnya kurang atau gimana itu mati. Jadi kurang, kata saya mah itu anak saya jadi kekurangannya itu menurut saya ya, menurut saya jadi kurang Dia memperhatikan. hanya suka aja gitu ya, suka, belum iya. tahu ilmunya mungkin. Ya belum tahu. Oke, oke. Nah kira-kira ada di level mana nih Bu? Kata saya mah kekurangan atau ketidaknyamanan ini tuh ada di level berapa ya Bu? 30% lah Bu, 30% gitu. Saya pengen tingkatin ini jadi minimal di 80% lah. Oke, Minimal baik, di 80% kondisinya biar lebih baik gitu, lebih nyaman. Kalaupun pengennya mah 100% ya Bu, jadi nyaman kondisinya, sayanya juga nggak pusing gitu, jadi 100%. Tapi untuk 100% itu kayaknya agak kecil gitu kemungkinan. Oh udah, pengennya di 80 dulu aja gitu dalam waktu dekat. Oke, baik. Sekarang ada yang dapat Ibu kuatkan nggak atau Ibu arahkan kepada anak Ibu? Iya. Kalau menurut saya sih bisa ya Bu ya. Anak saya tuh sebenarnya bisa diajak ngobrol, diajak menganalisa gitu, menganalisa misalkan kalau kayak gini nanti kira-kira dampaknya apa gitu. Anak saya ngerti gitu. Oh nanti dampaknya ini gitu. Kalau saya melihat ke situnya sepertinya bisa sih. Saya kuatkan gitu, dengan kuatkan, dengan obrolan yang ya yang bikin anak saya nggak emosi gitu, yang ngobrol duduk bareng lah Bu. Maksudnya akan dikuatkan tentang hobinya itu gitu, lebih diarahkan ke agar baik, lebih baik, tidak banyak mengganggu orang. Terus rencana yang akan Bu Titi lakukan itu seperti apa? Rencananya pendekatan Bu, saya akan pendekatan ke anak saya ya, untuk diajak ngobrol gitu tentang modifikasi motor itu seperti apa gitu, yang baik, terus yang sesuai dengan apa ya, ilmunya kali ya Bu ya, tentang motor begitu. Pendekatan lah Bu, ngobrol biar anak saya ngerti gitu apa yang baiknya bagaimana. Terus kapan rencana tersebut akan Bu Titi laksanakan? Secepatnya lah Bu, mungkin nanti akhir weekend ya. Kalau weekend kan anak saya santai ya di rumah. Di rumah gitu ya Bu ya. Siapa aja Bu yang akan dilibatkan nanti? Saya ngelibatin siapa ya Bu? Suami saya kayaknya Bu. Ya, suami saya, anak saya sama saya bertiga lah. Nah, biar ngobrol enak, dapat kesepakatan gitu. Jadi modifikasi itu gimana gitu yang kita sepakati, yang kita apa ya inginkan gitu. Hobinya tetap terlaksana tapi terarah. Boleh Ibu nanti rencananya dilaksanakan ya Bu. Terus direfleksikan nantinya gitu hasilnya, kita refleksikan hasilnya pada coaching selanjutnya gitu ya. Refleksinya nanti disampaikan sama Bu Dede. Oke. Terima kasih banyak Bu Dede. Kita mudah-mudahan saya bisa melaksanakan rencana secepatnya ya Bu. Ya,
Jadi seminggu 2 minggu kita bisa ketemu lagi di Ya, coaching saya ya, Bu, ya. menantikan kabarnya nih bagaimana Ya, hasilnya. mudah-mudahan doakan ya Bu ya. Semoga ada perubahan buat anak ibu juga. Amin. Makasih Bu. Sama-sama Bu Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum penutupan ya Bu Dedeh dari coaching tadi ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Bu Dedeh ya terkait coaching yang Ibu Dedeh lakukan tadi bersama Ibu Titi ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu ya. Ya. Dengan menanyakan tujuan gitu, Ya. identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching Ya. untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Itu Bu. Baiklah Bu Dedeh, menurut saya sebagai observer ya Bu Dedeh ya, Ya. menurut saya sebagai observer tadi terhadap coaching yang Ibu Dedeh lakukan bersama Ibu Titik tadi, proses coaching Ibu itu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Proses coaching tadi udah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur tirta ya. Dan Bu Dedeh sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Titi sebagai coach, sehingga Bu Titi itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Bu Dedeh ya, Ya, Bu. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Ibu Dedeh bersama Ibu Titi tadi? Iya Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya Bu, yaitu ingin memahami lagi alur tirta Bu, sehingga Iya. saya ingin bisa melakukan coaching lebih baik lagi gitu. Oke, baiklah Bu Dedeh, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya dari tadi gitu ya. Iya Bu, insya Allah Bu, baik. Mungkin demikian observasi kita hari ini ya Bu Dedeh ya, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.